Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang didampingi ataupun diikuti oleh kodam leluhur. Jadi sebelum kita masuk ke ciri-ciri orang yang diikuti oleh kodam leluhur ataupun didampingi oleh kodam leluhur, maka kita bahas dulu kodam itu apa. Nah, jadi kodam adalah sosok makhluk gaib dari leluhur kita dulu yang mungkin ketika sudah meninggal, maka sosok makhluk gaib itu tadi akan ikut ataupun mendampingi anak cucunya atau keturunannya. Kodam ini bukan arwah leluhur, jadi jangan salah paham. Jadi kodam ini adalah hasil daripada keilmuan leluhur kita dulu, ini juga bisa. Kemudian dari isi ataupun sosok makhluk gaib penunggu ajimat atau pusaka leluhur kita dulu, itu juga bisa. Nah, jadi bukan arwah daripada leluhur, tetapi adalah sosok makhluk gaib yang mendampingi ataupun yang mengisi keilmuan daripada leluhur kita dan juga pusaka ataupun ajimat daripada leluhur kita. Nah, kemudian kenapa dan tujuannya apa kok kodam ini atau kodam leluhur ini kok ikut atau mendampingi anak cucunya? Jadi tujuannya adalah untuk menjaga keturunan daripada leluhur itu tadi, jadi menjaga anak turunnya dari hal-hal yang sifatnya kurang baik. Jadi tujuannya adalah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari penerus. Jadi mencari penerus daripada keilmuan turunan daripada leluhur itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah pengen eksis atau pengakuan. Jadi kodam ini adalah pengen pengakuan, karena dulu yang diikuti itu leluhur kita itu tadi sudah meninggal, maka tidak ada yang ngopeni istilahnya. Dia tidak punya tuan. Makanya supaya diakui oleh anak cucunya atau keturunannya, maka kodam itu tadi akhirnya mendampingi atau mengikuti daripada anak turunnya itu tadi, supaya mendapat pengakuan, supaya kodam itu tadi lebih eksis. Nah, itu. Nah, masalah ciri-ciri. Sekarang masuk ke ciri-ciri. Bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang diikuti ataupun didampingi oleh kodam leluhur itu? Yang pertama, biasanya orang tersebut itu mempunyai pola pikir yang lebih dewasa dari usianya. Jadi pola pikirnya itu lebih tua biasanya. Contohnya begini, anak umur 5 tahun, tetapi kok dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin saat-saat tertentu, kok anak itu tadi bicaranya itu seperti orang tua. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tanda kalau si kodamnya leluhur kita dulu itu sebenarnya mendampinginya. Jadi kadang-kadang untuk memberitahu kepada keturunan daripada leluhur itu tadi yang mempunyai kodam itu tadi, itu bisa lewat mimpi juga bisa. Kemudian ketika berbicara atau mendampingi itu juga bisa. Makanya kadang-kadang seperti itu loh, ini anak masih kecil kok bicaranya sudah seperti orang tua. Nah, semacam itu salah satu tanda kalau orang tersebut adalah
didampingi oleh kodam turunan atau kodam daripada turunan leluhur. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, biasanya orang ini mempunyai kepekaan batin. Jadi batinnya itu peka sejak lahir. Jadi kadang-kadang itu sudah bisa melihat hal-hal yang sifatnya gaib, meskipun itu anak kecil. Nah, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, orang yang didampingi oleh kodam leluhur itu biasanya mempunyai kemampuan melihat di masa lalu. Jadi kadang-kadang dia itu bisa bercerita masa-masa yang telah lalu, entah itu 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu. Jadi itu tergantung daripada kehidupan leluhur yang diikuti kodam itu. Jadi kodam ini sebenarnya kan mengikuti terus si tuannya atau leluhur itu tadi, diikuti terus. Makanya setiap saat dia itu tahu kehidupan masa lalu itu tadi, tahu. Jadi kodam ini kan tidak meninggal. Nah, ketika itu tadi mendampingi anak cucunya atau keturunannya daripada leluhur itu tadi, makanya dia paham betul, mungkin lewat bisikannya atau lewat mimpi, itu juga bisa. Makanya dia paham masa lalu yang sudah 50 tahun atau mungkin yang 100 tahun yang lalu, itu dia sudah tahu. Jadi dia bisa menceritakan secara detail kejadian-kejadian masa lampau. Kemudian yang menjadi ciri yang selanjutnya adalah biasanya orang yang diikuti kodam leluhur itu sangat tertarik akan cerita-cerita ataupun kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah masa lalu. Jadi lewat internet ataupun mungkin lewat membaca buku ataupun apa, itu biasanya orang ini lebih menyukai kisah-kisah masa lalu. Nah, itu salah satu tanda atau ciri bahwa orang tersebut adalah mempunyai kodam turunan daripada leluhurnya. Kemudian yang selanjutnya yang juga menjadi ciri atau tanda bahwa orang tersebut itu juga didampingi oleh kodam leluhur adalah biasanya punya ciri atau tanda khusus di tubuhnya. Jadi ketika lahir itu biasanya punya tanda khusus seperti tompel atau toh, entah itu di punggung, entah itu di pantatnya, itu biasanya ada toh atau tanda lahir. Nah, itu biasanya juga menjadi ciri bahwa orang tersebut juga didampingi oleh kodam leluhur. Dan ini banyak. Jadi kalau kita peka, mungkin sekitar kita ketika anak-anak kecil baru lahir, itu bisa kita lihat itu punya tanda lahir atau tidak. Nah, biasanya lewat ciri atau tanda lahir semacam itu berarti orang tersebut juga nantinya akan didampingi oleh kodam leluhurnya. Entah itu berupa keilmuannya, jadi keilmuan leluhur waktu itu, nah, jadi supaya si keturunan nanti juga meneruskan keilmuan daripada leluhurnya tadi, atau juga berupa kodamnya yang mengisi pusaka, atau juga yang mengisi ajimat-ajimat tertentu yang dipunyai oleh leluhurnya dulu. Nah, itu biasanya orang itu kemudian mendampingi keturunannya ini tadi. Makanya ada tanda-tanda khusus, yaitu tanda lahir itu tadi. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang juga didampingi atau diikuti oleh kodam leluhurnya itu biasanya sangat menjunjung tinggi ataupun menghormati daripada keluarga. Jadi kebaikan keluarga, kemudian sangat menjaga rahasia-rahasianya keluarga, kemudian sangat menghormati leluhurnya, itu salah satu tanda. Kemudian yang selanjutnya, memang
ini yang paling kelihatan sekali bahwa kalau orang tersebut itu didampingi oleh kodam turunan atau kodam leluhurnya adalah orangnya itu tadi sering berubah. Jadi kata-katanya itu berubah seperti orang tua. Dan biasanya setelah berkata semacam itu lupa. Jadi tahu-tahu itu ngomong seperti orang tua. Padahal sebenarnya belum saatnya orang itu tadi sebenarnya berbicara tentang hal-hal yang sifatnya pembicaraan orang tua itu tadi. Kadang-kadang berbicara masalah goib, kadang-kadang berbicara masalah yang berkaitan dengan rohani, semacam itu. Dan setelah itu biasanya lupa apa yang diomongkan tadi dengan orang lain itu tadi lupa. Nah itu ciri yang paling kelihatan sekali. Jadi itu tadi ciri-ciri orang yang diikuti ataupun didampingi oleh kodam turunan atau kodam leluhur. Dan saya tegaskan sekali lagi, yang dinamakan kodam leluhur itu bukan arwahnya leluhur, jangan salah. Jadi kodam leluhur itu bukan arwahnya leluhur. Nah, kodam leluhur itu tadi adalah sosok makhluk gaib ya, dari keilmuannya leluhur itu tadi, ataupun sosok-sosok makhluk gaib yang mendiami pusaka-pusaka ataupun ajimat-ajimat daripada leluhur itu tadi. Itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang punya pengalaman tentang kejadian-kejadian ganjil masalah kodam, monggo silahkan tulis saja komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.